Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kualitas jasa. Di sini kami akan mewawancarai salah satu agen dari travel umroh yang ada di Jombang. Assalamualaikum. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kami di sini akan mempertanyai Ustazah beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana strategi pelaksanaan dari jasa umroh ini, Ustaz? Oke, kalau ngomongin strategi ya. Strategi itu sebenarnya saya membuka umroh ini tuh tanpa ada rencana, tanpa ada modal, tanpa ada niat yang memang sengaja mau bikin travel umroh itu nggak ada. Hanya sepintas awalnya itu karena berpengalaman untuk umroh, lalu kemudian beberapa orang memberikan amanah. Ya udah kalau gitu kamu bikinin grup, sehingga dari sinilah akhirnya nggak satu dua orang saja, ada banyak sampai akhirnya memimpin sebuah perjalanan dari Jakarta sampai Jeddah. Nah setelah itu karena kok tiba-tiba banyak yang percaya, akhirnya ya udah saya memberanikan diri untuk membuka jasa itu. Jadi programnya ditambahi. Yang di sini saya sebagai agen ya, tapi agen travel itu dari berbagai macam travel. Ada Labaika, ada komunitas umroh bersama, terus ada juga dari satunya lagi Nida Utama dan lain-lain. Ada juga yang minta privat. Nah, privat ini yang kemudian saya karena belum mempunyai izin dari Kementerian Agama dan Kementerian Pariwisata, saya masih nebeng nih ke owner travel yang sudah mempunyai izin. Karena orang kalau mau umroh kan nggak bisa seenaknya aja langsung berangkat, itu nggak boleh, harus ada izinnya. Ya, jadi untuk walaupun mandiri saya yang mimpin, tapi tetap ada izinnya. Seperti itu strateginya awalnya. Bagaimana cara meyakinkan konsumen kalau usaha jasa ini bukan praktek penipuan? Oke, yang pertama memang ada izin resmi dari Kemenak gitu ya, sama Kementerian Pariwisata. Biasanya ada di internet izin PPIU gitu ya. Ketika sudah diklik nama travelnya, maka akan muncul di website bahwasannya travel ini akreditasinya apa. Apabila dalam setiap 5 tahun sekali itu kan ada akreditasi didatangi oleh dari Kemenak, kemudian bagaimana sih beneran memberangkatkan jamaah apa tidak nih. Kalau beneran memberangkatkan, terus nilai-nilainya semuanya bagus, maka akreditasinya A, sama seperti kampus. Ya, jadi ada akreditasinya yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Nah, masalah nanti orang itu percaya apa tidak, untuk sementara ini kan hanya sebatas online saja, tapi kami juga sudah mempunyai wacana ke depannya membuat ruko ya, ada ruko di rumah itu buat kantor resminya supaya orang lebih percaya lagi untuk itu. Dan untuk secara internal atau pribadi adalah ya diri kita sendiri. Ya, misalkan kita ini orangnya dikenal amanah, orangnya dikenal bertanggung jawab. Ya, ketika ada masalah diselesaikan dengan baik, maka orang lama-lama akan percaya. Ya, itu yang kunci utamanya. Sehingga tidak ada yang merasa bahwasannya oh ini kantor palsu ataupun umroh tipu-tipu. Ya memang ada beberapa oknum travel yang seperti itu, tapi untuk menanggulangi itu ya, maksudnya sebagai jamaah kalau mau tahu apakah itu travelnya resmi apa tidak, ya itu bisa dicek di web, lalu kemudian dimasukkan izinnya, nanti akan muncul. Berikut juga dengan akreditasinya. Itu. Selanjutnya, Bisnis ini ibu jalankan sendiri apa bareng suami, terus sudah berapa lama jalan? Oke. Kalau ini sekarang ini masih sendiri, tapi beberapa ada rekan yang kemudian tertarik. Untuk membuat travel itu harus ada memberangkatkan sekian orang kan, memberangkatkan sekian orang baru kemudian diberi izin oleh kementerian. Jadi tidak bisa langsung gitu aja. Mungkin bisa, ada yang bisa langsung tapi berbayar. Dan biasanya kita harus saving money di bank itu untuk jaga-jaga itu sekitar 1 miliaran.
Itu Ya. uang kita sendiri. Uang kita sendiri sebagai jaga-jaga. Itu uangnya itu kalau misalkan nanti ternyata ada jamaah overstay, ada jamaah yang di sana nggak ke handle, nah nanti uang ini akan dipakai oleh kementerian untuk buat balik nih jamaah yang tadi terlantar di sana untuk balik ke Indonesia. Tapi nanti diganti gitu. Iya, diganti. Ya, jadi ini uang uang sebagai jaminan lah. Tapi kalau travel kita itu sudah bisa memberangkatkan banyak orang, ya, sudah ada buktinya kan, setiap kali pemberangkatan kan ada manifest ya. Saya bikin manifest, namanya ini, nama paspornya ini. Itu nanti kita laporkan ke kementerian dan dirasa itu benar-benar real, ada foto-fotonya, ada buktinya. Itu kita tidak pakai bayar, tidak ada jasa biaya untuk itu. Bisa. Kalau untuk yang pembimbingnya itu Ustazah, itu cara melatihnya atau biar dia sesuai dengan aturan. Pembimbing untuk di sana atau ketika dari sini? Dua-duanya ya? Iya, dua-duanya. Dua-duanya, oke. Kalau dalam travel umroh kita butuh tour leader. Tour leader itu orang yang menemani dari sini sampai nanti di bandara. Dia harus paham tentang bagaimana sih proses imigrasi internasional, bagaimana penerbangan internasional, paham apa itu gate pesawat itu yang mana. Lalu kemudian di sana juga harus ada penanggung jawab yang biasanya kita sebut dengan mutawif. Mutawif adalah orang yang dari sejak kita datang di Jeddah itu jemput ya, penjemputan, lalu kemudian yang memimpin sampai nanti di sana seperti city tour ya kan, terus ketika tawaf itu dia memimpin, ketika sa'i, ketika nanti tahalul dan lain-lain, misalkan ada kajian dan lain-lain. Nanti juga akan bertemu dengan mutawif atau mutawifah. Mutawifah itu khusus yang perempuan. Mutawif kan laki-laki, mutawifah perempuan. Misalkan jamaah laki-laki sama mutawif nih masuk ke raudhah. Ya, nanti yang perempuan ya harus ada ininya, harus ada pendampingnya. Karena tidak semua orang ini kan pernah umroh ya. Ya, untuk orang yang pertama kali masih membutuhkan nih jasa mutawif dan mutawifah. Lalu untuk tour leader itu juga ada sertifikasinya. Tidak langsung terus orang biasa kemudian bisa langsung jadi tour leader, nggak bisa. Dalam setiap 5 tahun sama ya, seperti akreditasi travel itu setiap 5 tahun sekali ada sertifikasi sehingga dia ini izin untuk menjadi tour leader itu masih berlaku. Apabila dalam 1 tahun itu tidak berangkat atau tidak memimpin grup, maka berhenti ini izinnya. Jadi harus orang yang memang resmi dan bersertifikasi, sehingga ketika nanti di bandara, ketika nanti ada barang hilang, misalkan bagasi jamaah A ya di Jeddah dicari-cari tidak ada, nah, kemana dia harus mencari barang, dia tahu ya. Ketika nanti ada perjalanan umroh plus, misalkan umroh plus itu kan macam-macam ya, ada yang ke Turki, ada yang ke Mesir, ada yang ke Uzbekistan mungkin ya. Ini kan otomatis orangnya juga harus paham, nggak bisa orang biasa yang nggak bisa berbahasa Arab atau berbahasa Inggris kemudian jadi pemimpin dalam sebuah grup gitu ya. Maka kita mencari juga tour leader yang bukan asal-asalan, harus yang bersertifikasi. Jadi benar-benar profesional di bidangnya. Iya harus gitu. Soalnya kalau ada apa-apa, kita kan nih ngasih ujrah ngasih fee ya, atau ya untuk jasa dia sebagai pemimpin dalam tour ini ya, maka dia juga harus bertanggung jawab, harus profesional. Ya, dari jamaah berangkat sampai nanti pulang semuanya dia yang mimpin. Ya, nanti baru tadi di Jeddah ditambahin dengan mutawif sama mutawifah itu untuk membantu ketika di sana. Karena di sana kan biasanya per grup itu 35 orang nih. Kan nggak mungkin 1 orang saja nih. Nah, biasanya nanti kalau udah di atas 30 juga kita itu kira-kira butuh nggak ya tambahan orang untuk membantu grup ini. Kita lihat nih dari jamaahnya banyak yang lansia enggak? Kalau ternyata banyak yang lansia ya kalau bisa ditambah. Biasanya ada mutawifnya tambahin ada 3. Ya, mutawif 1 yang pasti, yang biasanya yang alumni Mesir atau orang-orang alumni Madinah, yang lainnya mungkin masih mahasiswa, biasanya mereka kan masih
mau diajak bantu-bantu, dikasih ujrah berapa sudah mau. Nah ini yang 2 ini dari mahasiswa yang belum alumni, mereka bantu sehingga tidak ada terjadi lansia atau jamaah yang kesasar atau hilang, atau juga ada jamaah yang nakal. Biasanya jamaah nakal ini bagaimana? Contohnya kalau misalkan dia itu niatnya ke sana awalnya umroh, tapi nyampe sana sengaja menghilang untuk menjadi TKI atau TKW. Ada nih kayak gini. Maka tugasnya tour leader atau mutawif juga membawa nih paspor semua jamaah supaya nggak dipegang sama jamaah masing-masing. Iya, kita yang bawa. Karena apa? Kalau sampai ada orang yang nakal, oknum-oknum yang kabur kayak gini ya, itu yang kena denda travel. Ada dendanya? Ada dendanya. Jadi dari muasasah atau dari Kementerian Haji dan Umroh di Mekah ya, di Saudi akan memberikan berapa real gitu ya, lumayan di atas 50 realan ya. Kemudian nggak boleh berizin, izinnya dicabut, bisa jadi seperti itu. Jadi untuk meminimalisir hal-hal seperti ini, maka paspor jamaah itu selalu sama kita, kecuali nanti baru akan terbang di pesawat sudah ini imigrasi otomatis dipegang masing-masing. Gitu. Sangat ketat ya Bu ya. Ketat. Butuh ada tour leader, nanti ada di rumah di travel kita itu seperti tour planner, orang yang paham akan ini. Jadi plan selanjutnya apa dia juga harus paham. Oh, sebelum ada kelasnya nih. Sebelum itu tuh dididik dulu berarti. Dididik dulu. Jadi ada kelas tour planner, kelas tour leader juga ada. Biasanya biayanya sekitar 3 jutaan. 3 juta untuk satu kali pertemuan kelas ya. Dapat sertifikasinya. Sertifikasinya. Jadi ada kelasnya. Ada kelasnya. Dan nanti kalau setelah itu misalkan sudah bayar 3 juta, sudah lulus jadi tour leader, tapi kemudian dalam 1 tahun dia nggak mimpin grup nih, dicabut. Dicabut izinnya. Jadi harus setiap tahun kalau bisa ya mimpin grup, walaupun nggak umroh, walaupun cuma tour ke Singapura, Malaysia atau ke Wali Songo boleh. Yang penting mimpin grup, tour leader ya. Apa aja terserah atau ya. rekreasi gitu ya boleh. Monggo. Berarti tournya itu nggak cuma untuk umrah aja saja. Enggak. Semuanya. Tour leader ya, leader apa aja nanti dari Kementerian Pariwisata. Terus semisal Bu, saya mau gabung nih ke Ibu, buka cabang di Kalimantan gitu, itu bisa nggak Bu? Oke. Kalau sekarang saya ini kan masih juga agen ya. Kalau agen mau di bawahnya lagi menjadi agen di bawahnya atau kayak reseller gitu bisa, tapi fee-nya ini belum banyak. Mungkin hanya 500.000 seperti itu Per orang. Iya, per paknya. Kalau kita bayar jamaah, satu jamaah itu pak namanya. Satu orang jamaah itu fee-nya 500. Ini. Tapi nanti misalkan saya sudah mempunyai izin sendiri, baru kemudian orang daftar agen itu baru itu banyak ya, fee-nya itu lebih besar ya, bisa 1 sampai 3. Semoga cepat ini ya Bu ya. Amin. Didoakan. Iya. Apa plus minusnya dari travel Salah ini? Oke. Plus minus ini bisa dibilang plus, bisa dibilang minus ya. Karena apa? Karena normalnya travel itu kan mereka harga 35. Iya. 35 jutaan itu reguler. Regulernya itu 9 hari. Nah, kenapa biaya itu bisa mahal? Ternyata setelah saya cari tahu, travel ini kalau pesen tiket selalu ke ini agen atau orang yang memang jualan kursi pesawat. Sedangkan orang kalau jualan kursi pesawat itu kan pasti sudah ngambil untung. Berikan calok ya Bu. Iya, calok. Misalkan Lion itu setiap tahunnya memberikan target untuk calo ini, untuk yang penjual kursi ini supaya habis. Misalkan 400 satu pesawat biasanya 400 kursi ya. 400 ini harus habis untuk charter Surabaya Jeddah. Maka dijualnya juga harganya 15 jutaan per kursi biasanya. Belum nanti hotel, biaya transportasi, penjemputan, biaya makan dan lain-lain. Nah, kalau saya
apa ya, membuat harga ini murah karena di saya itu harganya 25 ke bawah. Oke. Itu yang reguler. Sedangkan untuk yang plus itu sekitar 28, itu sudah plus Turki atau Mesir. Nah, kalau di travel luar kan 28 itu reguler ya, masih reguler ya. Kalau plus sudah sampai 40 juta plus Turki kayak gitu. Nah, karena apa? Karena saya itu belajar bagaimana cara kita itu mencari tiket-tiket promo langsung ke website maskapai. Gitu. Kita kalau lihat, cek di websitenya Etihad atau Emirates atau Saudia, itu ternyata harga pesawat ke Jakarta, Jeddah itu kisaran 10 sampai 13 juta saja. Apalagi kalau sampai promo, kayak kemarin promo PP 5 juta. Oh. PP 5 juta ke Jeddah. Iya. PP Ustazah. Iya, PP. Nah, itu antara error fair dan memang promo, tapi memang Saudi sering mengadakan promo-promo, khususnya nanti ketika ulang tahunnya Saudi atau Yaumul Wathani, itu bisa sampai separuh harga bisa, atau ketika summer, ketika musim panas, liburan musim panas mahasiswa, itu akan banyak 70 sampai 60. Dan sebenarnya kalau anak-anak itu, kalau kita di website maskapai itu mendapatkan harga lebih murah lagi. Jadi anak-anak itu kalau di travel lain biasanya dapat harga itu full bayarnya seperti orang dewasa. Kalau di kami untuk anak-anak bisa 50% aja. Gitu ya. Nah, setelah itu ketika kita sudah punya tiket nih, tiketnya murah, tinggal nanti kita beli LA atau Lounge Arrangement. LA itu termasuk visa, karena Saudi masih pakai visa ya. Visa, kemudian hotel, transportasi di sana, makan, asuransi, dan yang lain-lain biasanya perlengkapan. Tapi kalau di kami perlengkapan tidak menjual koper, karena koper itu kan hampir semua orang kebanyakan sudah punya. Jadi kalau kita setiap berangkat ngasih koper ya, untuk harus beli koper kan eman ya, nanti mau badir. Jadi koper ini nggak wajib, koper boleh beli boleh enggak. Jadi kalau misalkan enggak, bisa menekan biaya untuk perlengkapan. Asuransi sekitar 350 ribuan saja. Kenapa asuransi wajib? Ya karena siapa tahu apabila misalkan di sana ada apa-apa, contohnya ada yang sakit atau ada yang meninggal, maka untuk kepengurusannya lebih mudah. Ya, lalu dari tiket dari maskapai ini juga ada minusnya. Minusnya apa? Kalau kita sudah berpengalaman dalam dunia pertiketan atau sering nyari tiket promo, itu kalau kita tahu bahwasanya misalkan tiket itu muncul sekarang 10 juta ya, semakin banyak orang ngeklik tiket itu, maka semakin naik. Maka kadang-kadang jamaah yang pertamanya awalnya harganya itu 18, ada ya sekarang saya punya program yang 18 juta itu tiba-tiba besoknya sudah jadi 19. Nah, di sini saya harus jujur ke jamaah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ini menggunakan tiket fit atau tiket langsung dari maskapai, yang mana harganya ini fluktuatif. Ya, nggak seperti kita beli ke orang yang memang jualan kursi pesawat. Mereka ini stabil harganya 15 juta semuanya. Terus kalau saya enggak, kadang-kadang harganya itu tiket PP-nya itu 8, kadang-kadang 10, kadang-kadang juga tiba-tiba 13. Tapi kalau 13 itu sudah biasanya plus Turki. Ya. Kalau di luar kita beli ke agen Saudi langsung, ke kantor Saudi cabang Surabaya, cabang Jakarta, plus Turki itu 20 juta. Jadi walaupun agen Saudi asli itu ya, tapi sudah mahal. Jadi mending memang kita pesannya di websitenya langsung. Tinggal kita pinter-pinter cari harga, ngotak-ngatik. Misalkan Jakarta ini kan CGK ya. Nah, terus kemudian tujuannya Jeddah. Kita tulis Jeddah. Kita otak-atik nih, kira-kira di hari apa, di bulan apa muncul harga yang cocok. Nah, ketika ada nih harga cocok nih, cuma 9 juta PP. Kalau gitu kita hitung untuk hotelnya berapa. Nah, apakah jamaah ini biasanya nyari yang murah, hotel bintang 4, hotel bintang 3, atau minta yang hotel bintang 5. Nanti tergantung ya. Dan biasanya juga kita menyesuaikan ke jamaah yang lain, ke orang-orang. Kita tanya nih, maunya murah
yang penting hotelnya ada, yang penting nyampe Mekah, atau mau yang eksklusif, maunya bintang 5, makannya yang ada bermacam-macam, ada Western, ada Chinese, ada ini ya, atau makanan Indonesia biasa. Nah, kita tinggal tanya. Yang penting antara penyedia jasa atau travel dengan konsumen ini saling terbuka. Dan biasanya saya tanya ke jamaah, ada dana berapa? Kalau dananya memang ternyata saya ada uang 18 juta, saya pengen sampai Mekah, ya sudah Bu, saya ada program 18 juta, yang penting di sana nggak usah minta hotel bintang 5 loh ya. Kalau 18 juta kan nggak mungkin ya dapat hotel bintang 5 ya, hotelnya bintang 3. Oh nggak apa-apa, yang penting saya sampai Mekah. Biasanya orang pasti kan gitu. Apalagi Yang penting yang penting bisa ke sana, bisa lihat Ka'bah gitu. Oke, dan itu kita utarakan dari awal. Sudah kita jelaskan apa yang include, apa yang exclude. Nah, misalkan ternyata di sana mintanya ngomel-ngomel ya, oh ternyata hotelnya gini. Ya, dari awal kan sudah kita jelaskan. Bahwasannya harga 18 itu ya hotelnya hotel bintang 3. Ya, hotel bintang 3, atau ada juga hotelnya yang naik bus dulu. Kalau mau yang bagus, kalau mau hotel dekat juga bisa, monggo. Nanti tinggal nambah aja atau upgrade kamar. oh bisa ya Bisa, iya, upgrade hotel. Nah, ada beberapa juga misalkan program-program umroh full Ramadan, itu juga alhamdulillah banyak peminatnya. Karena di travel lain harganya 50 juta ke atas. Iya. Nah, di kami itu 35, sekitar 35 jutaan. Nah, ini juga termasuk itu tadi, dari meminimalisir harga tiket pesawatnya, karena tiket pesawat itu kan termasuk yang paling Banyak. banyak itu untuk harga kan ya. Jadi kalau orang mungkin tiket Ramadan itu nanti di sana otomatis hotelnya mahal semua, naiknya itu langsung berkali-kali lipat ya. Tinggal tiket pesawatnya kita tekan, kita cari pesawat yang sekiranya masih bagus ya, bawahnya Singapore Airlines itu ada Skat ya. Skat itu juga lumayan bagus, tapi mungkin seperti Lion nggak ada TV-nya, nggak ada entertainnya ya. Ada juga jamaah yang saya mintanya yang ada entertainnya. Kalau ada entertainnya berarti ngambilnya Saudi ya, Emirates, Etihad. Kita sampaikan kalau Etihad harganya sekian, kalau Saudi ya harganya sekarang sekian, realnya di website. Dan ketika jamaah bayar itu kita langsung pesankan tiket. Dia DP itu untuk pesan tiket, dan etiketnya bisa langsung diberikan ke jamaah. Jadi nggak ada ketakutan ini beneran dipesenin pesawat apa enggak, iya ini beneran jadi apa enggak. Pasti insya Allah berangkat, karena tiketnya langsung diberikan ke jamaah dan bisa dicek langsung ke website maskapai bahwasannya nama ibu ada di situ. Nah, ini juga yang bisa menambah kepercayaan jamaah. Insya Allah sekali. Iya, alhamdulillah ya. Pokoknya ini masih proses perbaikan, karena saya sendiri masih semuanya all by myself ya, belum ada admin, belum ada ini apa bagian media dan lain-lain. Bikin Instagram pun masih mandiri sendiri, bikin promonya sendiri. Nantinya mudah-mudahan bisa pakai yang website mungkin ini programnya ini atau pakai aplikasi dari Android atau App Store gitu ya, bisa di-download. Itu kedepannya pengennya seperti itu sih. Jadi ini ibu semua ngelakuin pure sendiri? Iya, masih sendiri. Ini ada beberapa rekan KBIH yang berminat kayak gitu ya, tapi saya belum bisa iyain nih. Karena apa, kalau sudah banyak orang itu yang mau jadi CEO ya, sebenarnya kan CEO ya, itu kan pastinya kita butuh pikiran manusia kan banyak ya. Ya, setiap kepala punya likuli roksen rokyun ya katanya ya. Setiap orang pasti punya ide, takutnya nanti belum bisa menyamakan nih ya. Jadi sementara dipegang dahulu, ditata dahulu sendiri. Kalau nanti sudah pinter manajemennya, kalau ini teman-teman kan di manajemen ya, ya ahli itu ya. Kalau saya bukan orang manajemen, jadi mungkin belum berani untuk melangkah ke situ. Masih belajar lagi. Kedepannya kalau sudah bisa manajemennya lebih bagus, baru kemudian kita buka, atau boleh dari KBIH atau dari yang teman-teman lain memberikan apa, biasanya itu kayak saya urunan segini baru kemudian bikin resminya gitu. Tanam saham gitu. Nah, bisa jadi gitu ya.
pinginnya. Banyak yang seperti itu sih japri ke saya, tapi saya belum bisa karena belum bisa manajemennya kalau dibagi banyak orang. Gitu ya, doakan saja. Kami doakan semoga usaha Ustazah jadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih teman-teman semua. Jadi teman-teman kalau berniat untuk umroh atau apa bisa komen di bisa langsung kami kasih nomornya Ustazah. Mungkin akunnya saya apa? Instagram. Iya. Iya, untuk umrohnya itu ada Nina Trip. Nanti Nina Trip. ditulis di bawah ya. Di sini ya teman-teman. Karena kan biasanya saya promosinya lewat Instagram, biasanya WhatsApp, Instagram ya. Ya mungkin segitu aja wawancara kita seputar travel milik Ustazah Husnia. Mungkin kalau kalian berminat silahkan nanti kita tulis akunnya di sini ya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Ustazah. kasih Ustazah.